Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal orang-orang yang gak kenal saya. Saya Gani dari Bandung. Kalau teman-teman lihat ada logo We Care We Speak ya, dan teman-teman yang pakai baju biru itu tim saya. Jadi saya merintis komunitas We Care We Speak. Ini komunitas anak-anak muda yang fokus pada diskusi-diskusi, seminar, ruang-ruang publik dan lain sebagainya untuk menumbuhkan ruang-ruang intelektual supaya para akademisi, para praktisi mau dan mampu untuk turun ke bawah melayani orang-orang yang kemudian penasaran atas dunia-dunia akademik dan lain sebagainya. Jadi We Care We Speak ini kita baru mulai di Bandung dan hari ini kita launching di Jogja bareng teman-teman dari UIN. Oke, teman-teman semua, hari ini berkaitan dengan Gen Z ya. Kita ambil diksi yang lebih familiarnya. Apa itu? Anak muda. Sepakat ya? Anak muda. Kalau Gen Z banyak, nanti ada Gen X, ada Baby Boomer ya. Ada banyak hal yang kemudian kita agak kurang familiar. Tapi anak muda ini kalau menurut pendekatan agama itu bukan tentang usia, tapi tentang jiwa. Sepakat nggak? Jadi anak muda itu bukan tentang usia, tapi jiwanya. Karena ada orang-orang yang kemudian, Masya Allah ya, ada orang-orang yang kemudian usianya mungkin 40 ke atas, tapi jiwanya masih muda. Ada orang-orang yang kemudian 15-20 tahun, tapi maaf misalnya ya, lama-lama di WC udah sakit kakinya, ya fisiknya maksudnya ya. Lama-lama di WC jongkok atau duduk, tapi udah sakit kakinya. Jadi anak-anak muda ini bukan tentang usia, anak muda itu bukan tentang usia. Jadi kita perjelas dulu sebelum nanti bahasan-bahasan anak muda ini jadi harapan atau cemas. Kita perjelas dulu definisi anak muda yang kita sepakati apa. Kalau menurut saya definisi anak muda itu tadi, dia bukan tentang usia tapi tentang jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh, mas dan mbak, tentang jiwa. Definisi selanjutnya, kalau menurut pendekatan agama juga misalnya, anak muda itu erat kaitannya dengan kuat. Apa? Kuat. Kuat secara ilmu dan kuat secara fisik. Ya, kuat secara ilmu dan kuat secara fisik. Baik itu wawasan atau pemahaman. Karena ada banyak orang-orang yang berwawasan tapi pemahamannya sedikit. Jadi wawasan itu seputar ilmu, kemudian bisa informasi dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks informatika misalnya itu data. Data itu adalah sesuatu fakta yang tidak memberikan arti apa-apa. Nah, definisi daripada data itu ada satu fakta tapi tidak memberikan arti apa-apa kalau melalui pendekatan teknologi atau informatika. Nah, ada banyak kemudian anak-anak muda yang hanya berilmu. Berilmu itu hanya banyak wawasan, tapi wawasan dan ilmu itu tidak menjadi pemahaman, tidak menjadi amal, tidak menjadi karya, tidak menjadi jejak atau langkah. Nah, maka paling minimal definisi anak-anak muda itu selanjutnya, setelah kita yakini bahwa dia itu tentang jiwa bukan usia, yang selanjutnya adalah tentang anak-anak muda itu dia harus kuat secara fisik dan kuat secara ilmu. Karena dia banyak waktu, banyak ruang, banyak kesempatan, makanya dia harus bisa menghabiskan waktu-waktu dan kesempatan itu dengan baik. Fisiknya secara default itu kuat. Akang-akang teteh-teteh secara default settingnya kuat di usia-usia 15 sampai 39 misalnya. Dia mampu membentuk otot lebih cepat misalnya. Kan ada penelitian yang berbicara seperti itu. Orang-orang anak-anak muda yang rajin kardio, yang rajin kemudian angkat beban untuk membentuk otot di usia 15 sampai 25 sekitaran segitu, itu akan membentuk ototnya lebih cepat. Beda halnya ketika 25 ke atas atau 30 ke atas, membentuk ototnya lebih lama. Lebih lama ketimbang orang-orang yang kemudian 15 sampai 25. Jadi anak-anak muda secara default setting, secara settingan default itu kuat secara fisik dan secara ilmu. Jadi kalau kita hari ini tidak mencerminkan jiwa yang muda, tidak mencerminkan kuat secara ilmu, secara fisik, maka harus dipertanyakan apakah kita sudah anak muda
apakah kita benar-benar anak muda atau belum. Itu kita sepakati dulu definisinya. Nah, sekarang kita lanjut kepada problematika yang hari ini terjadi di anak muda. Yang relate aja sekarang. Siapa yang suka nongkrongin TikTok sama Instagram Reels? Banyak pasti ya. Hari ini apa yang lagi viral? Hari ini apa yang lagi ngetren? Apa? Model. Fadel, saya nggak tahu. Ini contoh. Ada influencer muda yang nikah muda misalnya. Ada ya? Tapi ini bukan bicara influencernya, tapi bicara reaksi komen-komenannya. Hari Patah Hati Nasional. Hari Patah Hati Nasional. Ketika ada anak muda yang ganteng nikah sama perempuan yang cantik pula, kemudian komen-komennya kita lihat, aduh sedih, Hari Patah Hati Nasional, hashtag dan lain sebagainya. Faktanya memang seperti itu. Ketika ada realitas eksternal di luar dirinya yang kemudian itu dia baca, dia lihat, bisa mempengaruhi mood dia. Jadi galau, jadi waktu Indonesia bernadia misalnya. Jadi sudah adakah yang gantikanku, tiba-tiba ngedengerin lagu itu kan. Faktanya seperti itu, anak-anak muda moodnya hari ini disetir sama lagu. Padahal ada banyak hal-hal yang penting yang harus dia capaikan. Ada cita-cita, ada matkul, ada kuliah, ada SKS yang harus dikejar, ada dosen yang harus kita minta bimbingan misalnya dan lain sebagainya. Tapi ketika ada influencer yang nikah, aduh mood saya turun, aduh saya galau, aduh saya jadi stres, depresi, jadi hilang fokusnya. Itu faktanya yang hari ini terjadi di media sosial gitu. Jadi anak-anak muda terlalu digiring ke sana kemari. Ada berita yang viral, drama hari ini ikut dijadiin standar hidup. Oh, bahwasanya pasangan standar yang baik itu seperti ini, yang cantik, yang ganteng, yang kaya dan lain sebagainya. Ada drama yang viral lagi, kemudian dia berubah lagi standar hidupnya, prinsip hidupnya. Ada yang viral lagi, ada yang drama lagi, dia berubah lagi standar prinsip hidupnya. Terus ada berita kesana kemari, selalu seperti ombak, dia kesana kemari, dia selalu mengikuti, dia selalu ikut arusnya kemana. Maka si anak muda faktanya di media sosial ya, bukan teman-teman yang di sini, di media sosial seperti itu. Ada berita yang viral, dia berubah. Ada lagu yang baru ngetren, Juicy Lucy, jadi mood, jadi berubah suasana dan lain sebagainya. Nah itu faktanya. Padahal kalau kita baca data misalnya, anak-anak muda itu memang secara apa ya? Kalau data yang barusan saya baca, secara ketertarikan dia terhadap dunia luar itu sekitar 50-62% dalam hal kesetaraan sosial dan ekonomi. Tapi paradoksnya, ini menarik nih. 60% anak muda Gen Z ya, yang saya baca datanya, 60% anak muda peduli pada kesetaraan sosial ekonomi, bahkan peduli pada hal-hal kemanusiaan, hal-hal yang sifatnya politik, geopolitik, hal-hal yang sifatnya besar di luar sana. Tapi sebaliknya, 62,7% anak muda secara finansial masih didukung oleh orang tuanya. Jadi secara finansial, uang jajan 62,7% itu didukung orang tuanya, tapi secara pemikiran dia sudah luas keluar. Saya peduli Palestina, itu baik, itu bagus. Saya peduli politik, saya peduli isu-isu lingkungan, saya peduli A, B, C, D. Tapi kebalikannya, anak muda masih banyak yang disupport finansial oleh orang tua. Kalau Akang dan Teteh Mas Mbak, siapa anak Raffi Ahmad saya lupa, Cipung. Kalau Akang Teteh Mas Mbak Cipung ya boleh, nggak apa-apa. Tapi masalahnya kita tidak punya privilege seperti itu. Jadi maksudnya gini, boleh fokus keluar, fokus ke realitas eksternal di luar diri kita, tapi jangan lupa yang utama adalah diri juga, diri kita. Maksudnya merdekakan diri dulu sebelum kita peduli kepada dunia luar. Mungkin yang di sini tidak, tapi faktanya di media sosial menurut data, menurut riset berbicara seperti itu.
Jadi sebelum kita peduli ke Gaza, Palestina dan itu penting dan itu harus, peduli kepada undang-undang yang kemudian diobrak-abrik, peduli kepada sistem dalam konteks politik misalnya, peduli kepada lingkungan, peduli kepada A, B, C. Banyak hal di luar diri kita, perhatikan diri kita dulu. Bahkan banyak faktanya anak-anak muda yang belum menemukan passion, cita-cita, minat, bakat, profesi dan lain sebagainya. Dia mengkritik A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tapi setiap hari rebahan, setiap hari misalnya tiduran dan lain sebagainya. Itu fakta yang hari ini terjadi di media sosial dan kita tidak bisa menutup itu. Maka memproses diri adalah yang utama dan jadi yang pertama sebelum kita peduli ke dunia luar. Pada akhirnya ketika kita memproses diri, membentuk diri, mempunyai profesi, mempunyai minat, bakat, hobi dan lain sebagainya, tanggung jawab sosial itu pasti harus dilakukan karena manusia itu makhluk sosial yang mana dia harus berkelompok, yang mana dia harus membantu. Ketika diri ini beres, baru kita punya secara tidak langsung tanggung jawab sosial kita akan makin besar gitu. Jadi hari ini PR-nya faktanya seperti itu. Bentuk diri dulu, setelah itu sedikit demi sedikit jadilah bermanfaat. Nah inilah yang kemudian kami coba di We Care We Speak gitu ya. Meskipun narasi-narasi, tema-tema seminar, tema-tema kajian yang kami buat di We Care We Speak dulu di Bandung, kami main ke kampus UIN Bandung, Unikom, Unisba, UPI, dan lain sebagainya. Kita main ke kampus-kampus, diskusinya diskusi Indonesia Emas, diskusinya diskusi Gaza Palestina, tapi semua diskusi-diskusi narasi-narasi yang luas, global dan besar itu dikembalikan pada akhirnya ke substansi utama, bahwasanya itu tidak bisa kita lakukan tanggung jawab sosial kemanusiaan yang di luar itu kalau kita belum merdeka secara diri atau belum beres dalam diri. Minimal tadi definisinya dulu beres lah ya sebelum entitas atau variabel-variabel yang ada di dalam anak muda itu kita penuhi. Minimal definisinya dulu anak muda itu tentang jiwa, yang kemudian anak muda itu kuat secara ilmu dan fisik ya, berarti jiwanya berani, mentalnya berani, meskipun kemudian faktanya misalnya ilmunya belum seberapa, tapi berani dulu gitu ya, memaksakan berani, memaksakan kuat, memaksakan kemudian menyampaikan gagasan dan lain sebagainya, mentalnya dulu. Baru setelah kita proses bentuk dan lain sebagainya, tanggung jawab sosial itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Sederhananya ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Tapi bagaimana kita bisa memberi manfaat dalam konteks misalnya traktir orang teman, traktir beli A, beli B, beli C, kalau kita juga belum bisa memenuhi hak diri kita sendiri. Nah ini yang jadi problem. Jadi penuhi dulu hak, penuhi dulu kemerdekaan kita, supaya kita bisa berdiri independen secara pemikiran, secara financial freedom misalnya, gitu ya. Secara pendirian kita nggak disetir sama lirik lagu, kita nggak disetir sama Instagram akun yang gosip tuh, saya lupa. Lambe Tura. Kita nggak disetir sama Lambe Tura ngeluarin berita apa, kita ngikut, jadiin prinsip hidup, jadiin jodoh itu, kata Lambe Tura jodoh itu harus gini, kita ngikut Lambe Tura. Kata TikTok jodoh itu harus gini, kita ngikut TikTok, kan gitu ya. Jadi standar-standarnya hari ini standarisasi TikTok dan standarisasi Instagram gitu. Kata Instagram bahwasanya anak-anak muda yang sukses itu gini, kita ikut, kita dijadiin standar. Akhirnya semua prinsip hidup dalam berbagai macam aspek gonta-ganti, tidak pernah ajak, tidak pernah tetap, dan dia pada akhirnya jadi tidak mencapai sesuatu. Ada orang yang kemudian berbicara stoikisme, kita ikut, kita berubah. Ada orang yang kemudian berbicara minimalisme, kita ikut. Ada orang yang berbicara feminisme, kita ikut. Jadi ismenya ganti-ganti gitu. Prinsipnya, ideologinya ganti-ganti. Maka itu yang jadi problem, yang jadi masalah.
harus teguh pendirian karena tadi definisi paling minimal anak muda itu kuat dalam berbagai aspek. Paling minimal kuat dalam aspek fisik. Ya, karena kepemimpinan itu hanya akan diberikan pada orang-orang yang kuat secara fisik dan secara ilmu. Itulah yang terjadi pada Nabi Daud. Ya, makanya kalimat ini, maaf ya karena ini Universitas Islam Negeri, makanya Nabi Daud itu bastotan fil ilmi wal jismi, kuat secara ilmu dan fisik. Makanya diberikanlah kepemimpinan kepada Nabi Daud. Nabi Daud bukan siapa-siapa, nggak punya privilege seperti Cipung. Ya, kalau mau apa-apa tinggal bilang Cipung mah. Nabi Daud enggak. Tapi kepemimpinan diberikan kepada Nabi Daud karena apa? Karena beliau kuat secara ilmu dan kuat secara fisik. Milikilah itu paling minimal, fisik dan ilmu, tapi ilmunya bukan hanya tumpukan-tumpukan informasi, tumpukan-tumpukan data, tumpukan-tumpukan wawasan. Tapi ilmu itu ubah jadi pemahaman atau pemikiran. Maksudnya apa sih pemahaman atau pemikiran itu? Kita menyerap informasi, contoh Akang Teteh, Mas Mbak menyerap informasi daripada saya. Bisakah Anda menjelaskan kembali? Itulah maksudnya pemahaman. Ya, kalau Akang Teteh menjelaskannya kembali sama seperti saya berucap, sama seperti apa yang saya katakan, letter luck ya, letter luck harfiah atau sama 100%, berarti itu masih transfer ilmu. Kalau Akang Teteh mampu menerjemahkan, mampu menafsirkan apa yang saya katakan versi Akang Teteh, Mas Mbak, maka itulah pemahaman. Syukur-syukur nanti si pemahaman itu menjadi keyakinan, menjadi prinsip gitu ya. Dan dari prinsip dan keyakinan dan pemahaman itu Akang Teteh punya karya. Dan itulah yang kemudian We Care We Speak harapkan, dari ilmu, dari knowledge, dari wawasan yang ditransfer oleh Guru Gumbul salah satunya yang sering bareng kita. Kemudian kita pernah diskusi sama Pak Rocky Gerung. Dari semua ilmu dan wawasan yang mereka transfer, mudah-mudahan jadi pemahaman, jadi pemikiran, jadi keyakinan. Sehingga dari keyakinan itu dia ajak, dia kokoh, dia teguh, sehingga setiap hidupnya dia tidak di-drive, tidak dikendarai oleh orang lain, tapi dia berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan sampai melahirkan karya-karya besar. Itulah harapannya daripada We Care We Speak, dan itulah yang ingin kami bawa narasinya kepada teman-teman di Jogja. Hari ini Bandung sudah jalan diskusi-diskusi seperti ini, baik yang besar maupun yang kecil, di coffee shop, di kafe-kafe, di tempat-tempat yang kemudian lebih intimate, lebih private. Nah, kami ingin menularkan itu ke Yogyakarta, ke kota pelajar ini. Mudah-mudahan semangat itu seminimal-minimalnya bisa kita bawa, dan kedepannya acara-acara seperti ini We Care We Speak dalam naungan We Care We Speak dan berkolaborasi dengan banyak kampus, banyak organisasi bisa kita lakukan ke depannya. Tapi pada akhirnya kalau di ruang-ruang formal seperti ini banyaknya satu arah kan gitu ya. Banyaknya kemudian materi, teori dan lain sebagainya. Maka nanti akan dibuat lebih fleksibel di kafe-kafe, di ruang-ruang terbuka. Salah satunya nanti siang, kalau teman-teman tahu informasinya, akan ada diskusi lanjut bareng Pak Guru Gumbul di Bento Kopi ya, kalau tidak salah. Bento Kopi Sorowajan Yogyakarta. Itu lebih kecil, lebih intimate diskusinya, dan kita bisa banyak bertanya lebih banyak kepada Pak Guru Gumbul. Nah, itu narasi yang ingin kita bawa, karena ruang-ruang diskusi kalau temanya dispesifikan politik, temanya dispesifikan misalnya ekonomi, ada orang-orang yang kemudian gak paham. Ada orang-orang yang kemudian apa sih ngomong apa narasumber teh ketika bahas misalnya ekonomi hari ini meningkat, ekonomi hari ini turun, bla 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 bla. Sebagian orang mungkin I don't give a care atau aku nggak peduli gitu. Tapi ketika ruang-ruang itu lebih kecil dibawa ke diskusi-diskusi di kafe, mungkin ada banyak ungkapan-ungkapan ekspresi atau narasi yang ingin kita semua ungkapkan, sampaikan kepada setiap orang. Mungkin itu materi pertama dari saya. Mudah-mudahan ada pemantik, ada sedikit pembuka
pintu sebelum nanti yang lebih daging-dagingnya daripada narasumber-narasumber selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Gani. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Kang Gani? Baik, untuk Kang Gani, mohon berkenan untuk duduk di atas panggung bersama saya terlebih dahulu. Mohon izin duduk ya teman-teman. Baik. Gimana teman-teman, sudah menyimak semua materi dari Kang Gani? Sudah. Kira-kira apa sih yang tadi Kang Gani sudah bagi sama kita semua? Tentang apa? Tentang apa kalau sudah paham? Tentang anak muda. Bagaimana Kang Gani? Iya, mungkin tadi banyaknya definisi anak muda. Iya, lebih ke definisi anak muda agar tidak mengikut sertakan diri kepada standarisasi sosial media ya Kang. Nah, benar sekali. Oke. Mungkin sembari menunggu pembicara kedua kita datang, boleh sedikit berbagi cerita Kang Gani tentang, seperti kita ketahui, beliau ini adalah founder dari WCWS atau We Care We Speak yang sudah berdiri pada tahun lalu. Boleh gimana ya? Boleh dijelaskan kepada teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu We Care We Speak? Ya, tadi mungkin seperti yang dijelaskan, We Care We Speak ini kita buat tahun lalu. Tahun lalu kita ngadain seminar seperti ini, ya. Cuma narasumbernya Paroki Gerung waktu itu. Di Geraha Pos Indonesia Bandung, sekalian kita launching komunitas We Care We Speak ini. Kedepannya tentu banyak program, banyak kegiatan yang kata kuncinya anak muda dan fokus kepada 3 aspek kehidupan, yaitu pendidikan, kemudian ekonomi dan sosial dan kemanusiaan gitu ya. Jadi arah seminar pasti kepada pendidikan, ekonomi, sosial, kemanusiaan. Arah misalnya bikin produk apa, bikin campaign apa, bikin gerakan apa, itu pasti ke pendidikan, ekonomi dan sosial kemanusiaan. Kita juga rutin beberapa kali dalam aspek sosial kemanusiaan supaya narasi-narasi kepedulian tanggung jawab sosial itu tidak hanya menguap di udara. Nah, maka kita kalau ada bencana gempa kita turun, kalau ada bencana apa kita ikut andil dan sebagainya. Itu aspek kecil sih, tapi harapannya ke depannya tentu banyak ruang-ruang diskusi yang lebih terbuka. Nah, maka dari seminar Paroki Gerung itu sama Pak Guru Gembul, kita bikin seminar-seminar kecil di kampus, di Unisba, di UIN, di Unikom, di UPI dan lain sebagainya. Hari ini alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi di UIN Yogyakarta. Itu sih, Mbak. Oke, baik. Selain itu kan seperti kita ketahui tadi di CV juga tertulis bahwa Kang Gani ini merupakan aktivis dakwah. Apa saja sih Kang tantangan dan motivasi Kang Gani sebagai untuk menjadi aktivis dakwah itu, apalagi yang concern dengan isu-isu anak muda modern ya Kang? Iya, sederhananya Akang Teteh, Mas Mbak, dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan gitu ya. Maka hal-hal yang sebaliknya, yang buruk-buruk, yang bad habits, maka kita coba tutupi dengan kebaikan. Dan itu banyak hal. Kalau di Bandung trennya sendiri itu kan lebih kepada lingkungan, toxic circle, kemudian pertemanan. Jadi circle dirinya yang itu menjadi penyebab dirinya jadi tidak baik. Maka kita coba mengajak, merangkul anak-anak muda di Bandung supaya berubah lebih baik, supaya meninggalkan habit-habit buruknya. Nah, entah kalau di Jogja seperti apa, tapi konteks komunitas dakwah itu seperti itu. Baik, terima kasih Kang Gani atas materi dan juga pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Langsung saja teman-teman, kita lanjut ke pemateri kita yang kedua. Namun sebelum itu, mohon izin untuk Kang Gani, kami persilakan untuk duduk di sofa di depan audiens. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk Kang Gani.
PhD.